Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-15 mata kuliah Ekonomi Internasional ini kita akan melanjutkan pembahasan dan ini erat kaitannya dengan economic growth dan economic development, yaitu perubahan struktural dan adjustment atau penyesuaian. Apa itu perubahan struktural? Perubahan struktural itu sederhananya adalah berpindahnya faktor produksi yang sifatnya produktif dari aktivitas yang tidak produktif ke aktivitas yang lebih produktif. Biasanya kemudian dalam konteks ini aktivitas dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu agriculture atau pertanian, manufacturing atau industri, dan services atau jasa. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini, semakin tinggi income negara, dari low, middle, kemudian high income, itu semakin kecil GDP dari pertanian. Kemudian, semakin mengecilnya GDP pertanian ini karena pertanian dianggap sebagai aktivitas yang relatif kurang produktif secara industrialistik, gitu, secara ekonomi ketimbang manufaktur dan jasa. Dalam konteks ini, secara teoritis apa yang terjadi adalah capital deepening, kemudian naiknya rasio capital labor, dan naiknya intensif kapital atau modal, yang mana modal ini kebanyakan kemudian diarahkan pada sektor industri dan jasa. Seperti itu. Kemudian apa itu traded dan non-traded goods? Yang pertama, kita bisa melihatnya dari aspek, yang dari aspek ini kita akan coba memisahkan atau mengerti perbedaan antara traded good dan non-traded goods. Yang pertama dalam konteks harga, traded good ditentukan atau dipengaruhi pasar global, kalau non-traded goods itu ditentukan atau dipengaruhi pasar domestik. Kemudian kalau contohnya traded good ini macam-macam komoditas atau produk yang sifatnya terutama tangible atau bisa diukur, bisa dipegang gitu, ada fisiknya. Contohnya misalnya kayak minyak bumi, makanan, produk pabrikan, dan lain-lain. Kalau non-traded goods ini sebetulnya relatif mirip dengan service atau jasa. Makanya contohnya kayak pendidikan, layanan kesehatan, dan seterusnya. Kemudian dalam konteks konsumsi dan produksi domestik, kalau traded good ini konsumsi dan produksi bisa berbeda sehingga bisa terjadi surplus maupun defisit. Tapi kalau non-traded good itu harus sama nilainya antara konsumsi dan produksi. Nah, dari sana kita ada keseimbangan internal dan eksternal. Kalau internal diukur dari apakah sumber daya, resources, itu teroptimalisasi secara efisien ataukah tidak. Yang kedua, kalau eksternal itu diukur dari apakah konsumsi dan produksi dari traded goods itu sama nilainya ataukah tidak. Nah, untuk kedua ini, untuk mengukur keseimbangan internal dan eksternal, digunakan menurut Reinert itu PPF atau Production Possibility Frontier, yaitu grafik yang menunjukkan variasi produksi dari dua komoditas ketika resources sudah diketahui secara pasti. Jadi kalau teman-teman punya dua komoditas yang bisa diproduksi, maka kemudian untuk mengukur yang mana berapa banyak, itu bisa menggunakan Production Possibility Frontier. Secara sederhananya digambarkan seperti grafik di sini, di mana garis vertikalnya adalah traded goods dan horizontalnya adalah non-traded goods. Nah, huruf B di sini itu melambangkan level produksi. Nah, dalam konteks ini karena B-nya ada di garis melengkung, maka diasumsikan bahwa situasinya semua produksi ini dicapai ketika semua resources yang dimiliki oleh suatu negara itu sudah dioptimalkan secara efisien. Ini bukan resources ya, efficiently employed. Kemudian kalau C-nya ini apa? C-nya adalah level konsumsi. Karena titiknya sama dengan titik B, maka diasumsikan bahwa level produksi sama dengan level konsumsi, sehingga terjadi keseimbangan eksternal dan internal. Nah, secara sederhana, keseimbangan internal dan eksternal ini akan mempengaruhi akun transaksi berjalan. Akun transaksi berjalan ini adalah neraca yang mencatat jumlah perdagangan barang dan jasa suatu negara, serta pendapatan negara tersebut dari investasinya di negara lain atau dari foreign direct investment.
Rumusnya menurut Reinert itu current account tambah capital atau financial account tambah official reserve transaction itu harus sama dengan 0. Nanti kita akan lihat konsekuensinya terhadap adjustment yang diperlukan. Ini saya tulis kembali rumus tadi, kemudian asumsinya adalah bahwa keseimbangan internal atau eksternal itu sama dengan current account. Nah, kalau ternyata terjadi konsumsi lebih besar daripada produksi, maka titik C-nya akan bergerak ke CTD, sehingga menyebabkan trade deficit. Apa artinya? Artinya bahwa capital atau financial account dan atau official reserve transaction akan mengalami surplus karena current account ditambah capital financial account tambah official reserve transaction harus sama dengan 0. Ketika yang satu defisit, maka yang lainnya juga akan mengalami surplus agar nilainya tetap 0. Apa penyebabnya? Ada beberapa kemungkinan menurut Reinert. Yang pertama itu ada keuntungan dari portofolio investasi langsung atau dari pinjaman cadangan devisa asing melalui IMF. Kalau di bawah itu trade surplus, di mana produksinya justru malah lebih besar ketimbang konsumsinya. Nah, ini penyebabnya. Nah, ini konsekuensinya berarti capital atau financial account dan atau official reserve transaction-nya itu bersifat defisit. Kemungkinannya ada kerugian dari investasi langsung atau ada building up devisa asing seperti itu. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kebijakan yang bisa diambil adalah yang pertama itu demand reduction atau menurunkan permintaan. Caranya dengan menurunkan income rumah tangga sehingga mereka juga akan menurunkan demand-nya terhadap produk konsumtif. Kemudian yang kedua, dengan mengubah nilai tukar mata uang, biasanya dengan depresiasi atau devaluasi, sehingga kemudian bisa mengadjust situasi ekonomi yang terjadi. Nah, menurut Reinert yang harus dilakukan adalah kedua kebijakan ini secara simultan, secara bersamaan dengan proporsinya yang tepat. Karena kalau hanya mengandalkan satu, itu tidak akan terjadi keseimbangan internal dan eksternal. Kemudian adjustment dan growth ini, penyesuaian ini dan pertumbuhan ini biasanya berhubungan dengan proses liberalisasi ekonomi yang setidaknya mencakup 6 situasi atau 6 hal atau 6 faktor. Yang pertama soal depresiasi dan devaluasi nilai tukar mata uang. Tadi kita juga melihat bagaimana depresiasi dan devaluasi ini menjadi salah satu kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengadjust situasi ekonomi. Kemudian yang kedua, dengan penurunan belanja pemerintah termasuk subsidi. Kemudian yang ketiga, dengan mengontrol gaji sehingga menekan demand dan mencegah inflasi. Kemudian keempat, dengan mengeliminasi kuota impor dan pajak ekspor sehingga transaksi perdagangan ekspor impornya bisa relatif lebih intensif. Kemudian yang kelima, dengan penyesuaian tarif ad valorem ke level 10-15%. Kemudian keenam, ada privatisasi BUMN. Kemudian yang ketujuh, ada liberalisasi pasar finansial domestik. Nah, Indonesia juga termasuk negara yang mengalami proses liberalisasi ekonomi ini karena biasanya aspek-aspek ini menjadi aspek-aspek yang secara langsung maupun tidak langsung dijadikan pendekatan alternatif atau dijadikan prasyarat ketika IMF akan terlibat dalam urusan membantu sebuah negara untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Itu aja untuk mata kuliah Ekonomi Internasional kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.